Dan pemirsa, untuk mengetahui apa sebetulnya motif pelaku dan bagaimana pelaku bisa bertemu dengan korban yang sebelumnya berkomentar di live TikTok kekasih pelaku, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna. Pak Komang, selamat sore. Selamat sore, Mas Leonard. Ya, Pak Komang, banyak netizen yang ingin tahu sebetulnya bagaimana pelaku bisa akhirnya bertemu dengan korban, karena itu kan awalnya hanya komentar chat begitu di live TikTok. Bagaimana bisa bertemu ini, Pak Komang? Ya, jadi kami jelaskan berkaitan dengan kejadian penusukan yang terjadi di Kecamatan Gambiran Ya. di wilayah hukum Polresta Banyuwangi. Pada awal mulanya untuk teman dekat atau pacar pelaku ini melakukan live TikTok yang Hmm. kemudian dikomen atau dikomentari oleh korban. Setelah dikomentari sesuatu atau hal yang berbau asusila atau seksis, Hmm. dari pihak teman dekat pelaku ini mengatakan apakah berani bertemu dengan pacarnya pelaku, Hmm. yang kemudian secara berbalas komen dari pelaku kemudian mengajak bertemu antara pelaku dengan korban beberapa hari kemudian, yang pada saat bertemu Hmm. kemudian pelaku langsung melakukan penusukan terhadap korban. Demikian. Hmm. Jadi sebetulnya sebelumnya Pak Komang, apakah memang pelaku sudah kenal dengan korban atau memang sama sekali tidak kenal, baru tahu, baru bertindak setelah ada komen dari korban ini? Ya, sementara informasi yang kami dapat dan akan kami dalami, untuk pelaku kenal dengan korban dan juga Oh. terduga pelaku ini dan rekan-rekannya setelah memang diawali oleh informasi dari teman dekat atau pacar pelaku, Hmm. kemudian menghampiri atau mengajak ketemuan korban. Kami Ya. indikasikan antara pelaku dan korban ini ada dugaan saling kenal mengenal. Hmm. Jadi ini benar diduga tindakan sendiri oleh pelaku, tidak ada pihak lain atau mungkin ada juga pelaku lain, Pak Komang? Ya, jadi kami masih melakukan penelusuran dan pendalaman Hmm. berkaitan dengan dugaan-dugaan terhadap pemeriksaan saksi lain yang Hmm. memang apakah turut serta dalam memprovokasi ataupun juga sebagai sarana yang mengantar atau memboncengi daripada pelaku yang Ya. kemudian sudah ada niat untuk menyerang korban, karena Hmm. dari barang bukti senjata tajam yang ditemukan memang indikasi kuatnya sudah dipersiapkan oleh pelaku Hmm. untuk menusuk atau melukai korban. Demikian. Jadi ini menjadi penting nanti kan di dalam pasal yang akan dikenakan, Pak Komang, diduga memang pelaku ini memang sudah berencana dari sebelum pertemuan untuk melakukan tindak kekerasan ini, begitu Pak Komang? Ya, betul. Kami mendalami dan ada indikasi ke arah sana, dalam artian ada perencanaan dalam melakukan aksinya dengan Hmm. beberapa hari space, kemudian sudah terdapat senjata tajam berupa karimbit yang Hmm. dipersiapkan oleh pelaku. Ada indikasi ke Hmm. arah perencanaannya mengarah ke sana. Oke, kalau melihat bagaimana pelaku kemudian langsung menyerahkan diri kepada kepolisian, Pak Komang, apakah memang kemudian kita bisa tahu kondisi emosional atau kejiwaan dari pelaku? Apakah memang dalam kondisi yang baik-baik saja atau memang secara psikologis tidak stabil, Pak Komang? Sudah sempat diperiksa kondisi kejiwaannya atau bagaimana? Ya, untuk kondisi pelaku memang pada sesaat setelah melakukan aksi penusukan ini sempat berpikir untuk menghilangkan barang bukti. Ini terbukti Oh. dengan pisau karimbit yang dibuang di sungai sekitar TKP. Hmm. Tapi alhamdulillah bisa ditemukan dan juga memang sempat terbesit untuk melarikan diri. Tapi pada Hmm. akhirnya yang bersangkutan sadar dan menyerahkan diri ke kantor kepolisian terdekat. Untuk pendalaman terkait stabilitas emosi dan mentalnya juga masih kami dalami. Apakah memang ini murni pertemuan dan kemudian penusukan yang dilakukan oleh pelaku ini memang murni inisiatif pelaku, emosi karena eh, kekasihnya dikomentari diduga tidak senonoh di dalam live TikToknya, atau juga ada peran
dari kekasih yang melakukan live TikTok ini, Pak? Iya, diawali dengan informasi yang diberikan kepada kekasih pelaku kepada pelaku bahwa apakah berani senggel dengan korban. Senggel dalam hal ini adalah dimaknai sebagai duel satu lawan satu. Awalnya Hmm. demikian. Tetapi beberapa hari kemudian setelah disepakati titik pertemuan antara pelaku dan korban, ternyata pelaku malah membawa senjata tajam dan tanpa Hmm. basa-basi melakukan tendangan dan penusukan terhadap korban. Baik. Ini kasusnya tentu masih didalami. Kira-kira apakah masih akan berapa lama lagi nih Pak Komang akan kemudian diserahkan atau P21, Pak? Ya, jadi untuk proses penyidikan, pemberkasan, dan pelengkapan berkas perkara masih berjalan. Ya. Sama halnya juga dengan pemeriksaan para saksi-saksi, dan kami juga masih menunggu hasil dari autopsi jenazah korban, yang Ya. nantinya setelah berkas lengkap akan segera kami kirim ke Jaksa Penuntut Umum. Demikian. Baik, kita tunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi Kompol Komang Yogi Arya Wiguna sudah mencerahkan kami. Selamat sore Pak Komang. Terima kasih. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.